finari ikut tetap ing dalam neraka. Orang yang menahan zakatnya itu pada hari kiamat ada di neraka. Coba jenengan bayangkan Allah Subhanahu wa taala yang sangat maha luar biasa itu pun tetap memberikan penghidupan kepada para hambanya. Biarpun hamba itu mengkhianatinya, ada yang memfitnahnya, ada yang menghujatnya. Ini Gusti Allah duwe anak dan lain sebagainya. Toh mereka tetap diberikan harta. Mereka diberikan penghidupan, rupanya pangan, kesenangan dan lain sebagainya. Fungsi daripada zakat itu adalah untuk tetap sambung urip supaya wong-wong orang rasa urip dhewean. Menghadirkan rasa kenyamanan, rasa aman, rasa senang, bisa saling berbagi, ya iso maem dan lain sebagainya. Rawal Baihaqi wa ghairuhu. Imam Baihaqi meriwayatkan, ya ma'sarul muhajirin khisalun khamsun. Golongane sahabat muhajirin. Khisalun utawi piro-piro tingkah khamsun kang 5. Ini betulitum. Iku lamun nyoba sira kabeh bihinna kelawan khisal. Kelawan 5 perkara kue mau tanazalat mangkat temurun bikum kelawan sira kabeh a'udzubillah yuwun praksa ingsun billahi kelawan Allah, saya berlindung kepada Allah, antudriku hunna lam tadharil fakhishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa asya fihim al-auja'u ila akhirih. Antudriku saking yen toh menangi sira kabeh hunna ing hisal khamsun 5 perkara kowe mau apabila kalian itu merasakan menghadapi hisal khamsun lam tadhar ora pertela apa fakhisyatun apa laku olo fi qaumin ing dalam siji kaum qatun babar pisan hatta yu'allinu hingga podo ngedengake sapa kaum biha kelawan fahisyah illa pasya angin sumamra fihim ing dalam kaum al auja'u apa piro lesu lapar allati lam takun kang ora ono apa allati fi aslafihim ing dalam iku tetep wong-wong kunane kaum para pendahulunya. Imam Baihaqi telah meriwayatkan, kata Imam Baihaqi, hai ya ma'syarul muhajirin, hai orang-orang muhajirin, hisalun khamsun, ada perkara 5, ini betuli tumbihin. Jika kalian dicoba dengannya. Wa nazalat bikum, dan turun kepada kalian, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, antudriku kunna lam tadharil fakhisyatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasyafihin
al-auja'u allati lam takun fi aslafihim. Tidak terlihat kemaksiatan sama sekali pada satu kaum sehingga mereka terang-terangan dengannya, kecuali merata pada mereka penyakit-penyakit yang belum pernah ada pada nenek moyang mereka. Ketika ada satu kemaksiatan yang sudah tampak, kelihatan mata, jelas terang-terangan, ya, perjudiankah, pelacurankah, minum-minumkah, homer, ciu, wis terang-terangan. Ya, kalau masih sembunyi-sembunyi, itu masih nafsi-nafsi. Pengen madon, umpetan. Ya, tidak terang-terangan. Kayak doli itu terang-terangan. Ini Surabaya apa ya? Ini Surabaya doli kan? Apa doli sini? Ah, ya. Surabaya, Doli sini Pak. Surabaya. Sudah tutup, Rengas apa? Tengkak sini Jakarta ya. Sudah tutup Doli, apa? Ya, sudah tutup semuanya. Alhamdulillah. Itu sudah terang-terangan. Jual arak misalkan, ya sekarang masih sembunyi-sembunyi. Tapi ketika sudah terang-terangan, maka akan dipertontonkan sama kalian satu penyakit yang belum pernah dirasakan oleh para pendahulunya. Bukti nyata. Sekarang ada yang namanya penyakit AIDS. Saking terang-terangan itu. Dulu nggak ada penyakit AIDS. Ya. Dulu itu nggak ada. Ini membuktikan kebenaran sabdane kanjengnya. Falam yang kusu al-mikyala wal mizana illa ukhidhu bisinin wasiddatil mu'nati wajaris sultan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dan mereka tidak mengurangi takaran dan timbangan, kecuali mereka akan disiksa dengan kemarau yang panjang. Ukhidhu bis sinin wasiddatim mu'nati wajaris sultan. Sukarnya atau mahalnya bahan makanan dan kejamnya para penguasa. Ya. Ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul matoro minas sama'i walau lal bahaimu lam yumtaru. Yang ketiga, bila mereka tidak mengeluarkan zakat harta bendanya, maka mereka akan disiksa dengan kemarau yang panjang, tidak diberikan hujan. Seandainya tidak ada binatang ternak, maka mereka tidak akan pernah diberikan hujan. Jadi andaikan ada orang yang tidak mengeluarkan zakat, tapi tetap esi anak udan, we orang udani jenengan. Tapi karena masih ada binatang melata. Andaikan di situ tidak ada binatang melata,
niscaya mereka itu akan diberikan kemarau yang sangat panjang. Wala yang kudu ahdallah wa ahda rasulihi illa ada yang bawa kitabnya enggak, Bu? Sulito apa Salato? Illa sulit. Sulit toh. Apa di sini? Sulito. Sulito. Sulito alaihim. Illa sulito. Au illa salato. Tak baca dua-duanya. Illa sulito. Au illa sulato. Alaihim. Supaya nanti barangkali ada yang baca salato. Tulisannya sami ya, Bah? Hurufnya Sami, sama. cuman harokatnya Cuma saja. harokatnya saja. Iya. Iya. Kalau sulito berarti di mabni majhul. Kalau salato biasa. Illa salato illa sulito illa salato. Kita baca dua-duanya. Alaihim aduun min ghairihim fayakhudhu ba'da ma fi aidihim. Yang keempat, bila mereka melanggar janji Allah, melanggar Rasulullah, maka mereka akan dikuasai musuh dari selain mereka. Kemudian merampas sebagian barang yang mereka miliki. Jadi ketika ada seseorang yang melanggar janji Allah, melanggar janji Rasulullah, maka jangan dipikir orang-orang bisa saja mengambil harta orang tersebut dengan cara Allah tentunya. Jangan dipikir bahwa itu bagian dari kejaban dunia, tapi merupakan satu bagian yang harus kalian terima karena telah mengingkari janji Gusti Allah. Bu Suratmi Dimutrien ya Bu Suratmi. Turunkan saja. Ya. Terakhir, wa ma lam yahkum a'immatuhu bi kitabillah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Bila para pemimpin tidak menghukum dengan hukuman kitab Allah, maka Allah akan menjadikan kesusahan atau permusuhan di antara mereka. Mesti rame geger sak waya-waya. Sebab apa? Keadilan Allah telah dinodai. Tidak memakai hukum Allah. Bahkan mereka memakai hukum hawa nafsu mereka sendiri. Cuma sekedar untuk meluluskan kebijakan mereka sendiri-sendiri. Zakatul fitri at-targhibu fi ikhrajiha utawi iki ku ndemenaken ing dalem ngetoaken zakat fitrah. Qala Allah Ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha teman-teman bejo man sapa wong tazakka ang bersiake sapa man. Wa dzakara lan dzikiran sapa man ismallah isma rabbih
ing asmane pangerane man fasalla mangka nulis salat sapa man. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman tentunya dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang melaksanakan sholat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Shamu syahri Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ardi wa la yurfa'u illa bisakatil fitri." Utawi posone wulan Ramadan iku mu'allaqun dan kantungaken bainas sama ing dalam antarane langit wal ardi lan bumi. Puasa Ramadan itu menggantung di antara langit dan bumi. Wala yurfa'u lan orang ngangkat, lan ora diangkat apa saum illa bisakatil fitri angin kelawan zakat fitrah. Jadi nunggu zakat fitrah itu dikeluarkan dulu, baru saumus syahrul Ramadan diangkat ke langit. Bulan puasa, bulan Ramadan itu tergantung antara langit dan bumi dan tidak diangkat puasa itu kecuali dengan zakat fitrah. Far'nya sudah dibahas di beberapa kitab-kitab fikih ya, tentu jenengan sudah paham kapan wajibnya zakat fitrah itu dikeluarkan, kapan sunnahnya zakat fitrah itu dikeluarkan. Ada yang mulai dari hari pertama bulan Ramadan sudah boleh mengeluarkan zakat, tapi kata Imam Syafi'i wajibnya zakat fitrah itu saat malam 1 Syawal sampai Kitabus Sam at-Targhibu fi. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Wa qala ta'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahru falyasumhu. Syahrul Ramadan utawi wulan Ramadan iku wulan kang alladzi unzila fihi al-Qur'an iku bulan kang den turunaken fihim ing dalam puasa Ramadan, syahrul Ramadan. Apa Al-Qur'anu Qur'an, hudan kala dadi petunjuk linnasi marang manusa, wa bayyinatin lan martalaakan minal huda saking pituduh wal furqan lan pemisah, membedakan antara yang hak, yang batil, yang halal dan yang haram. Faman mangkau tawi sapa wonge musyahida naksani sapa man minkum saking sira kabeh asyakra ing tanggal falyasumku maka becik puasa sapa man ing syahrul Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya itu diturunkan permulaan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembela antara hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, membedakan itu semua. Karena itu barang siapa di antara kamu
yang hadir di negeri atau tempat tinggal kalian di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Melihat penanggalan, maka berpuasalah. Ya tentu tidak sama ya antara Asia dengan Barat itu tidak sama. Antara Asia dengan Eropa tentu beda. Ya. Maka kadang-kadang yang namanya hisab, perhitungan itu juga dibutuhkan. Makanya Nabi itu memberikan dua metode untuk menentukan tanggal. Yang satu lewat ru'yah, yang satu lewat hisab. Apa masalahnya? Masalahnya kalau kita hanya meyakini adanya ru'yah, maka belum tentu kita sudah melihat, Barat sudah melihat, belum tentu. Gitu loh. Maka tetap hisab harus diperhitungkan. Ilmu Allah dan Rasul-Nya itu akan selalu memberikan kemudahan bagi kita. Baik lewat ru'yah maupun lewat hisab, itu tetap sah. Karena itu adalah bagian dari kemudahan bagi kita untuk menentukan satu sikap, menentukan sikap hukum. Apakah ini satu Ramadan atau belum? Apakah ini satu Syawal atau belum? Itu ditentukan. Baik lewat ru'yatul hilal maupun lewat hisab. Lewat melihat langsung ketinggian bulan ataukah lewat hisab perhitungan. Kalau memang sudah sampai 2, 3, sampai 4 derajat, maka sudah ditentukan penanggalannya. Pemerintah itu mengambil dua-duanya, ya hilal, ya hisab. Ya. Kalau Muhammadiyah itu menggunakan hisab mutlak. Saya ulangi, kalau Muhammadiyah itu menggunakan hisab mutlak, perhitungan. Nggak nunggu ru'yah dulu. Makanya kecepatan Muhammadiyah untuk menentukan itu lebih cepat ketimbang NU. NU di kolaborasi dua-duanya, ya ru'yah ya hilal gitu loh. Sedangkan di MUI itu bukan hanya orang NU, ya. Di MUI itu ada Persis, ada LDI, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Wathon, ada Al-Wasliyah, ada Al-Irsadiyah, ada macam-macam. Semuanya itu kumpul di sana. Makanya dikolaborasi. Tapi sikap Muhammadiyah itu lebih dominan. Walaupun Muhammadiyah juga bagian dari MUI gitu loh. Nah, artinya kalau kalian itu mempunyai guru, ya mempunyai guru, punya kiai yang memang ahli hisab, benar-benar ahli hisab gitu loh. Terus menentukan ini sudah tanggal 1 Syawal misalkan, sesuai dengan hisabnya. Silakan kalian ikut, nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu loh. Nggak masalah. Dulu saya pernah tahun berapa itu? Tahun 2000 apa tahun 99? Apa tahun 2001? Saya lupa itu. Pas kebetulan itu lagi belajar tentang ilmu hisab. Nah, pas kebetulan tahun itu ada 2. Lebarannya itu 2 kali. Ya tentu pemerintah dengan Muhammadiyah itu sudah
Lalu kata Kiai mengatakan, ayo kita hitung semuanya. Dihitung, pet jadi. Ternyata jatuh sama seperti Muhammadiyah. Silakan kalian mau baca hari ini atau besok ikut pemerintah nggak apa-apa, nggak masalah. Akhirnya ada yang buka, ada yang enggak. Tapi tetap itu ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Sesuai dengan kepahaman seseorang dalam penguasaan ilmu tersebut. Jadi perbedaan yang semacam ini jangan dijadikan mengkafir-kafirkan. Jangan dijadikan perpecahan. Poso ora genep misalkan. Poso kok sangalikur. Mana ada, Bu, puasa itu 30 hari. Mana ada puasa itu 90 hari. Enggak ada. Enggak ada keterangannya. Baik Quran maupun hadis. Enggak ada, Bu. Yang ada itu 1 bulan penuh. Ya, jadi bukan jumlah bilangan hari. Yang ada itu jumlah keseluruhan bulan. Nah, Nabi cuma mengatakan ketika itu meragukan maka sempurnakan, gitu loh. Ada yang musyak di sana, ada hari yang ragu, maka sempurnakan. Misalkan tanggal 29. Tanggal 29 itu hilal harusnya itu sudah keluar misalkan. Tapi karena tertutup oleh awan, ya, tertutup oleh awan, maka kata Nabi sempurnakan. Tidak mengatakan 30, sempurnakan bulannya. Jumlah 30. Nah, itu kan hitungan kita. Tapi kalau dihitung lewat hisab memang sudah nampak gitu loh. Tapi secara ru'yah terhalang sama mendung gitu loh. Itu yang jadi persoalan. Bahwa pandangan mata kita itu terbatas. Sedangkan hitungan adalah ilmu pasti gitu loh. Nah, matematika kan ilmu pasti, hitung-hitungan kan ilmu pasti. 1 tambah 1 mesti 2. Gitu loh. Walaupun mungkin caranya sama, tapi hasilnya, caranya beda, tapi hasilnya sama. 1 tambah 1 adalah 4 dikurangi 2. Ya sama 2 gitu loh. Hasilnya tetap sama gitu loh. Artinya ilmu pasti. Hisab ilmu pasti. Ru'yah kadang terhalang karena batas pandangan. Ketinggian hilal sudah 4 derajat misalkan, tapi mendungnya terlalu tebal misalkan. Masa nggak dikatakan bahwa itu adalah tanggal 1 misalkan, sudah keluar, sudah memenuhi persyaratan. Maka yang melakukan lewat hisab, silakan meyakini itu karena memang hakikatnya sudah 4 derajat misalkan. Tapi karena terhalang kata Nabi sempurnakan. Mesti andaikan 3 derajat misalkan. Berarti besoknya itu sudah pasti sudah tanggal. Wong kemarin saja sudah tanggal kok. Nah, nanti babak penentunya lagi nanti di tanggal 1 Muharram. Dihitung meneh. Dan begitu seterusnya. Dan tidak akan pernah ada tanggal 31, tidak akan pernah ada tanggal 28 untuk Hijriyah. Yang ada itu 29 dan 30. Makanya jumlah menurut Hijriyah itu 360. Sedangkan menurut Masehi 365. Bedanya 5 hari, Bu. Silakan hitung. Kalau Hijriyah itu 360. Kenapa 360? Karena derajat itu cuma ada 360, Bu. Lingkaran derajat itu cuma 360. Diambil dari mana? Diambil dari lafaz Allah, Bu.
Menurut Abjad Suryani, alif 1, lam 30, lam 30, hak 5. Jumlahnya 66. Ya kan? 66. 60 dipisah dengan 6. Berarti 60 dikali 6, 360, Bu. Artinya Allah ciptakan derajat untuk alam semesta ini itu 360 derajat, muter satu lingkaran. Ya. Kan ketika kita berbalik, kan 180 derajat berbalik dari ke barat ke timur. Itu berbalik sampai 180 derajat. Dikali 2, berarti balik lagi. Ya 360 pas jumlahnya. Itu diambil dari lafaz Allah, Bu. Alif 1, lam 30, lam 30, hak 5 dijumlah 66. Allah itu disusun dari dua lafaz, al sama lahu. Alin ya maknanya Tuhan pencipta, lahu ya tetap kembalinya kepada Allah. Abjad Suryani ini, Bu, bukan bahasa Arab. Alin maknanya ya pencipta, ada ya alin, ada alin. Itu pencipta namanya, berarti Tuhan. Nah, karena dua lafaz, karena lafaz Allah disusun dari dua lafal, maka 60 itu dipisah. 66 itu dipisah menjadi dua. Al sama lahu. 60 sama 6. Karena jumlahnya 66. Dipisah. 60 dikali 6, maka jumlahnya itu 360. Allah ciptakan derajat 360. Entah, Bu, alam semesta akan habis dibaca, diurai dengan lafaz Allah. Karena sudah sampai 360 derajat. Berarti meliputi alam semesta. Di dalamnya itu ada langit, ada bumi, ada planet, ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan, ada gunung, ada lautan. Semuanya habis dibahas. Karena jumlahnya 360. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bunyal Islam dan jenengaken apa al Islamu Islam ala khamsin ing atase 5 dasar, asyhadu an la ilaha illallah ila akhirih sampai seterusnya. Wis hafal jenengan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, ini berarti hadis qudsi karena Rasul menyampaikan Allah berfirman. Hadis qudsi. Kullu amal ibni Adam lahu illa sama fa innahu li. Kullu amal ibni Adam utawi saben-saben amale anak Adam lahu iku tetep kadua anak Adam illa sama angin poso fa innahu mangka setuhune saum ikuli kadhe ingsun. Seluruh amal perbuatan manusia itu akan dibalas, akan diganjar, ya, sesuai dengan amalnya masing-masing. Illa sauma fa innahu li, kecuali puasa. Wa ana azzabihi, aku, ya, yang akan membalas
atau memberikan pahala kepada orang tersebut. Wasyamu junnatun faida kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhuf fa issa bahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun walladzi nafsun Muhammadin. Setiap amal anak Adam adalah miliknya kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah kepunyaanku, milik Allah Subhanahu wa taala. Kue zakat ya amalmu. Kue salat yo amalmu. Maca Quran yo amalmu. Seluruh amal perbuatan manusia adalah miliknya sendiri. Artinya akan dibalas, akan diganjar sesuai dengan amal perbuatannya. Ya. Kaya zakat awe 100 bahkan dikali 10 berarti dimese 1000. Laing sakartum lazi tenakum akan diakumulasi menjadi 10 kali lipat. Kasih 1 diberikan 10. Ya. Salat munfarid dewekan ya siji. Nek jamaah 17. Sesuai dengan maca Quran satu hurufnya 10 kebaikan. Alif lam mim maka 30 ganjarane. Orang mung telu tapi 30 bisa dikali 7. Bisa dikali 70. Bisa dikali 700, ya. Nen dua ilmune, maka pahalane luwih gede. Maka bacaane wong paham Quran karo bacaane wong sing sekedar maca Quran tentu nggak sama, Bu. Njeng Nabi niku nate bikin sayembara sapa wonge sing iso ngatemna Quran dalam satu malam maka dapat putriku tercinta Fatimah Zahra. Nyatanya Sayyidina Ali cukup maca kulhu karena benar-benar paham betul gitu loh. Coba Bu, jenengan baca. Al-Ikhlas itu diawali dengan huruf qaf, diakhiri dengan huruf dal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dal. Awalnya qaf, akhirnya dal. Qaf menurut Abjad Suryani itu nilainya 100, dal itu 4. Jadi 100 papat. Kitab yang diturunkan di langit ke bumi jumlahnya ana 100 papat. Nah. Orang terima mukur khatam Quran, Bu. Khatam 104 kitab Allah. Firman Gusti Allah. Kan dibagi-bagi kan. Nabi Ibrahim, Nabi Musa sebelum dapat Taurat. Nabi Sis 30. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jumlahnya 100 papat. Khatam kabeh. Enggak sama. Wa anna ajzabihi. Nah, fa innahu li. Nah, kecuali puasa, karena puasa adalah milikku, bagianku. Jadi puasa, Bu, pahalane tidak ada malaikat pun yang tahu, Bu. Karena Allah sendiri, wa anna ajzabihi, aku sendiri yang akan memberikan pahala bagi wong sing poso. Wasyamu utawi poso iku junnatun tameng. Junnatun tameng, perisai. Jenengan ingat, Bu,
ketika ada huruf Arab yang diawali jim dengan nun, itu pasti sesuatu yang tidak tampak. Ya. Sesuatu yang tidak tampak, tidak kelihatan. Jin, maknanya tersembunyi. Junnatun, perisai yang tidak kelihatan. Emangnya wong puasa, kelihatan ada perisainya? Kan enggak, Bu. Emang jenengan kalau puasa itu bawa tameng, kayak polisi-polisi yang mau menghandle wong-wong demo? Kan enggak, kan? Tapi dari Gusti Allah, wasyamu junnatun, puasa ke perisai. Ada perisai yang di depan kalian, menjadi penghalang. Kenapa menggunakan kalimatnya junnatun? Karena perisainya tidak kelihatan. Janin dalam perut nggak kelihatan, Bu. Ya. Pokoknya kalau kalian temukan huruf Arab yang diawali dengan jim dan nun, pasti itu sesuatu yang tidak tampak. Sehingga ketika kalian mengatakan junnatun, ini kan diawali dengan jim dan nun. Kok mananya perisai? Berarti perisai yang dimaksud adalah perisai yang tidak kelihatan. Bukan perisai yang tampak. Oke? Faidha kana mangka tatkala tinemu apa yaumu sami ahadikum dinane poso salah suwijine sira kabeh fala yarfus mangko ojo guneman ala, ojo seneng rasan-rasan, ojo seneng pitutur sing ora apik, caci maki, fitnah, hujat dan lain sebagainya. Wala yaskhuf lan ojo soro akeh menengi, Bu, ya. Wala yaskhuf ojo nyoro. Jangan bersuara, jangan banyak bicara, akeh menenge, luwi apik malah zikiran. Maca Quran luwi apik. Makanya tadarus, Bu, itu dibumingkan saat bulan suci Ramadan. Sajane tadarus ora kudu ning bulan Ramadan, Bu. Wong nyatane Iwamit juga setiap bulan khatam apa setiap minggu khatam, Bu? Iwamit. Tiap hari ada. Setiap hari malah. Hari, Setiap hari khatam kok. Tapi itu bagian dari apa namanya? Dari strategi supaya bulan puasa itu bertambah pahalanya. Walayas khuf timbangane ngobrol ngalor ngidul mendingan maca Quran. Fa in sabahu mangka lamun misuhi ing ahadukum sapa ahadun salah suwijine au qataluhum atawa musuhi ing ahadikum. Ada orang yang memusuhi, ada orang yang nyumpai. Fal yakul maka becik ngucap sapa ahadukum inni soim walladzi nafsun Muhammadin walladzi nafsu demi zat kang utawi awake Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Inni soim. Jadi jenengan misalkan lagi puasa, diomong-omong, difitnah, dicaci maki, atau dijak ngobrol, sing ngalor ngidul, sing berbau dengan fitnah, hujatan, cacian, makian. Ngomong sira, ini soim aku lagi poso. Wis ora usah kakek ngomong pirang-pirang, Bu. Ojo malah jenengan ngandani. Wong dikongkon meneng kok malah luwih ganas
misalkan dijak ngobrol, diomongi misalkan, atau dicaci, dimaki misalkan. Oh, malah lebih kereng jenengan. Oh, dasar kurang ajaran jenengan. Orang ngerti aku lagi puasa, Pak. Dasar setan we, senengane nggoda tok ben malah luwih akeh jenengan omongane, Bu. Yo malah repot. Wis meneng bae. Cukup katakan ini soim. Aku lagi puasa. Biadi ing dalam kekuasaane. Li khalafu yakti utawi la khalufu bajine cangkeme wong asoim kang poso atyabu mambune iku luwih wangi ing dallah ing dalem ngersane Gusti Allah. Mambune wong cangkeme wong poso, mulutnya orang berpuasa, bau mulutnya orang berpuasa itu atyabu indallah. Menurut Gusti Allah luwih wangi ketimbang wong sing ora poso najan disemprot kasturi. Min rihil mis ketimbang saking minyak misi. Lisaim iku tetep kadue wong kang poso farhatani. Maka mendapatkan dua kebahagiaan. Yafrahuhuma idza aftara, pertama ketika berbuka, fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Yang kedua adalah ketika bertemu dengan Allah, fariha bi saumihi. Bahagianya karena telah melaksanakan puasa. Ada dua kebahagiaan yang didapat bagi orang yang menjalankan ibadah puasa. Yang pertama yaitu apabila berbuka, maka ia berbahagia dengan berbukanya. Fariha bi fatrihi, dia akan berbahagia dengan bukanya. Najan cuma seteguk air, kok senengnya luar biasa. Ya. Waktu zamannya awan masih nafsunya luar biasa, kolok, ses campur, semacam-macam. Nah, padahal tekuk air sudah dagangnya hilang kabeh. Yang kedua, dan apabila ia bertemu dengan Tuhannya, maka berbahagialah ia sebab puasanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati baban. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafina karimina tukrina wa maulana Muhammad wa sallim wa tabarakatuh kulli sahabati rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa di sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutukhiruna biha min jamil sayyat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yasma' wa amalin la yurfa'. Allahumma ij'alna awladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'al wa iyyahum min ahli syirri wad dair. Allahumma rzuqna wa mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadah
adatan wa amalan sholihan wa adah. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada wa khsyurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa dakhinnal jannata mal anbiya alaihimas salam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bihaqqil Fatihah.